sesuatu yang simple. Gini saudara. Nah, hari-hari ini saya cuma gini, Tuhan, saya ini senang jadi orang Kristen. Tapi hari-hari ini saya ini kok bergumul saudara. Saya banyak sekali orang Kristen, apalagi ada visi di dalam gereja, visi mimpi dan penglihatan. Saya percaya dari awal tahun ketika visi ini diluncurkan, pasti orang-orang hari ini merindukan sebuah mimpi itu tercapai di dalam kehidupan mereka. Baik mimpi di dalam kehidupan pribadi mereka, mimpi di dalam kehidupan keluarga mereka, mimpi di dalam pekerjaan mereka. Mereka berharap itu jadi di dalam kehidupan mereka. Dan saya melihat banyak orang-orang di dalam gereja yang mereka itu sangat mengasihi Tuhan. Dan saya tahu bukan hanya berhenti sampai mengasihi Tuhan, tapi mereka juga cintanya itu sampai mereka melayani Tuhan dengan setia. Tapi Bu, ini yang jadi pergumulan saya. Why ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Memang sih sebagian orang-orang bisa dapat mimpi itu jadi kenyataan. Tapi kenapa ya Tuhan? Ada orang-orang bahkan gak sedikit orang-orang yang tinggal di dalam gereja, orang-orang yang cinta pada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, tapi apa yang mereka mimpikan itu gak pernah mereka gapai. Dan itu terus berulang terus dalam hidup mereka. Contoh, aku tuh punya mimpi, mungkin mimpi ini sudah 4 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Aku punya mimpi. Aku punya mimpi keluargaku ini benar-benar jadi keluarga yang bahagia. Gak sering berantem. Di luar kelihatannya orang lihat keluargaku happy. Tapi sebenarnya di dalam keluargaku tuh gak happy. Nah aku pengen sekali keluargaku jadi happy. Dan ini kita gumuli mungkin sudah 6 tahun, 4 tahun. Tapi kita gak gapai-gapai itu. Memang proses, tapi rasanya itu kayak putar-putar. Apalagi yang sudah belasan tahun putar-putar. Nah dari situ saya cuma ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, apa yang perlu ditambahkan pada orang percaya? Apakah ada sesuatu yang salah pada orang percaya? Apakah ada something wrong pada orang percaya? Apakah mereka kurang mengasihi Tuhan? Tapi saya lihat jemaat-jemaat yang ada, apalagi jemaat gereja Muasyaron, enggak kok. Mereka sungguh mengasihi Tuhan. Mereka bukan hanya kasihnya bukan hanya sekedar ya udah cinta Tuhan hanya lip service aja, tapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan mereka sampai menyediakan hidupnya dan waktunya untuk melayani Tuhan. Kalau gitu ada apa yang perlu ditambahkan? Ada apa yang perlu, ada sesuatu yang salah apa ya Tuhan yang perlu ditambahkan kepada orang percaya? Nah satu saudara, dari saya bergumul seperti itu Tuhan cuma ngomong begini, Erna, orang-orang percaya kalau mau meraih mimpi dan mereka punya mimpi bersama dengan Kristus, tidak hanya dibutuhkan iman. Tapi mereka harus mengkolaborasikan hidupnya dengan hikmat. Mereka enggak boleh hanya punya iman aja dalam hidup mereka. Tapi mereka harus punya hikmat. Apa kaitannya iman dan hikmat? Kan percaya sama Yesus aja cukup. Kan setia sama Yesus aja cukup. Tapi kenyataannya banyak orang percaya, banyak orang setia, banyak orang melayani Tuhan. Enggak gapai mimpinya. Atau kalau enggak muter-muter bertahun-tahun dan enggak gapai mimpinya. Nah di sini yang membuat saya gemes. Apalagi yang perlu ditambahkan? Apalagi yang perlu ada dalam hidup kami. Supaya kami enggak jadi bulan-bulanan iblis, diketawain iblis. Karena setia datang beribadah, enggak pernah absen. Tapi kok aku enggak bisa gapai itu. Padahal aku juga bersaksi tentang itu. Saudara, orang percaya sekali lagi tidak hanya butuh iman. Tapi iman perlu ditambahkan dengan hikmat. Kenapa? Karena kalau kita punya iman, orang kalau punya iman itu kan punya semangat ya Bu ya. Semangat aku,
Karena Tuhan ngomong sama aku seperti ini, jadi aku semangat aku. Tuhan ngomong sama aku, keluargaku akan dipulihkan. Atau kalau enggak, pekerjaanku akan di-up oleh Tuhan. Semangat aku. Wah, apalagi Surabaya, rek. Semangat aku, gitu saudara ya. Semangat aku, kalau semangat arek-arek Surabaya pasti wow, gitu saudara ya. Tapi, kalau cuma semangat tanpa hikmat. Hikmat itu adalah nanti saya akan sampaikan. Tanpa hikmat, maka orang tersebut akan tabrak sana, tabrak sini. Orang tersebut akan menghabiskan waktunya dan energinya untuk tabrak sana, tabrak sini. Sebab dia cuma semangat, tapi dia tidak punya hikmat. Tapi kebalikannya, orang yang punya hikmat, tapi nggak punya semangat, punya cara berpikirnya, terkenal sebagai orang yang cerdas, terkenal sebagai orang yang berpendidikan, terkenal setiap keputusan-keputusannya wow, belum pernah dipikirkan oleh manusia manapun mungkin saudara. Tapi kalau dia cuma punya hikmatnya aja, tanpa dia punya iman atau semangatnya, maka dia akan jadi pribadi yang jalan di tempat. Dan apa yang dia mimpikan tak pernah akan tercapai. Makanya kenapa kok bulan ini seluruh gereja Mawar Syaron membahas tentang hikmat. Pentingnya hikmat. Karena memang betul-betul penting. Karena tidak hanya dibutuhkan hanya iman. Tapi dibutuhkan hikmat juga untuk jadi dalam kehidupan kita. Contoh ya saudara ya. Pernah gak Anda ngalami gini? Aku nih loh udah menikah 10 tahun. Tapi cuma masalah ngeletakkan sepatu aja. Tengkarnya kayak pertempuran memenangkan negara gitu saudara ya. Wow, tempurnya luar biasa. Padahal aku udah menjalani pernikahanku itu 10 tahun. Tapi ketika cuma ngeletakkan sepatu nggak pas aja, tempurnya hebat. Dan yang dampaknya kemana? Dampaknya anakku jadi sedih. Anakku jadi takut, bahkan dia udah dewasa takut untuk menikah. Why ya? Apakah Anda tergolong orang-orang yang kurang percaya? Menurut saya tidak. Tergolong orang-orang yang kurang cinta Tuhan? Menurut saya tidak. Hanya perlu ditambahkan hikmat untuk mengelola komunikasi antara suami dan istri. Enough. Jadi iman dan hikmat dibutuhkan untuk membahagiakan keluarga juga. Seluruh aspek kehidupan kita butuh ini. Contoh lagi, Tuhan aku pengen tahun ini sudah enggak pandemi, breakthrough kan. Kasih aku project yang bagus, kasih aku project yang bagus, pekerjaan yang bagus. Ketika Anda berdoa pada pas masa pandemi pun, Tuhan kasih pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. Dan after ini pun, karena Anda sungguh-sungguh beriman, percaya, Tuhan pun kasihin sebuah pekerjaan yang baik. Tapi kenapa ya selalu pekerjaan yang ada di tanganku ini, ketika aku rintis, sudah jadi setengah, tapi kok rasanya brek lagi. Sudah mau sukses, tapi kok rasanya jatuh lagi. Kenapa ya? Ada apa di balik ini? Apakah Anda kurang iman? Enggak juga. Kurang datang kepada Tuhan? Enggak juga. Tapi kurang ditambahkan hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda supaya itu benar-benar jadi dan bisa memberkati hidup Anda, keluarga Anda, terlebih Tuhan. Katakan amin. Lagi pelayanan. Wih, aku hari ini ditunjuk untuk bukan hanya jadi jemaat, tapi aku hari ini dipercayakan untuk melayani. Aku jadi pemimpin nih sekarang. Aku jadi worship leader nih sekarang gitu saudara ya. Nah saudara tahu nggak? Tapi di situ aku nih loh dipercayakan sesuatu lebih. Tapi kok keluargaku malah tambah bentrok ya. Istriku ngerasa pelayananmu tidak memberkati kami. Pelayananmu tidak memberkati keluargaku. Keluarga kita, bukanku ya, keluarga kita. Tapi malah kamu melayani orang lain tapi memporak-porandakan keluarga kita.
Apakah ada sesuatu yang salah dengan pelayanan? Apakah ada sesuatu yang salah dengan kepercayaan Tuhan yang ditambahkan dalam kehidupan kita? Menurut saya tidak. Tapi apa yang salah? Perlu ditambahkan hikmat untuk mengelola waktu. Supaya istri kita, supaya anak-anak kita tidak merasa semenjak papanya pelayanan, dia kehilangan waktu untuk keluarganya. Semenjak kedua orang tuanya pelayanan, harusnya lebih rohani bukan rohana gitu saudara ya. Nah harusnya keluarganya lebih damai. Kalau orang tersebut bijak untuk mengatur waktunya, punya waktu untuk anaknya, punya waktu bijaksana untuk komunikasi dengan keluarganya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, iman dan hikmat sangat dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan kita. Mau bertutur kata aja butuh iman, berani enggak ya? Dan hikmat, gimana ya? Ketika kita mengelola sesuatu yang baru dipercayakan Tuhan, butuh iman. Tapi juga butuh hikmat. Ngelolanya gimana? Bahkan sesuatu yang sudah besar Tuhan kasih. Percayakan sudah besar pun. Kalau Anda mau Tuhan makin bawa Anda lebih lagi. Butuh hikmat untuk mengelola apa yang ada ini. Gimana caranya? Supaya makin berkembang dan bertumbuh lebih lagi. Halo, katakan amin. Jadi hari ini siapapun Anda, berapapun umur Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun kelebihan Anda, apapun kelemahan Anda, semua kita mau kerja di bidang apa, mau pelayanan di bidang apa, mau punya anak berapa, semuanya. Tidak hanya butuh iman tetapi butuh hikmat yang ditambahkan. Supaya Allah makin memultiplikasikan sebuah kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika sudah mulai tua, kita nggak kaget. Nggak kaget dulu, aku lihat kok aku hidup kok aku belum apa-apa ya, aku belum gapai apa-apa ya, aku belum alami apa-apa ya. Karena butuh kolaborasi antara iman dan hikmat. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita belajar sepenting apa sih hikmat itu. Di Amsal 8 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Amsal 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Anda ya. Sebab hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu artinya apa saudara? Artinya hikmat itu sangat berharga. Bahkan dikatakan lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang, apa-apa aja yang diinginkan orang, mau ingin kecerdasan, mau ingin kekayaan, mau ingin itu, yang paling penting dari semuanya itu adalah hikmat. Katakan amin. Kenapa? Firman yang sampaikan dikatakan lebih berharga dari permata. Nih ibu-ibu yang punya permata berlian itu kan gak mungkin ditaruh sembarangan. Habis masak pokoknya tak taruh. Ada burennya pokoknya tak taruh. Mbok hilang atau enggak pokoknya tak taruh. Gak mungkin kan. Apalagi tahu harganya berapa. Firman Tuhan katakan kalau itu berharga kita akan simpen. Kita akan pokoknya gak mau ini sampai hilang. Nah apakah hari ini kita memandang iman dan hikmat juga seperti itu dalam hidup kita? Pada seberharga itulah hikmat yang harusnya Tuhan titipkan dalam hidup kita. Dan bisa mengangkat kehidupan kita untuk dipakai oleh Allah makin memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan mau dibandingkan apapun lagi di muka bumi yang kau inginkan. Kalau kau disuruh milih, milihlah hikmat. Ada teka-teki nih. Kamu pilih kebahagiaan, kesuksesan atau hikmat? Ayo, saya mau tanya sama Anda. Anda pilih kebahagiaan, kesuksesan atau hikmat?
Karena saya sudah ngomong ini. Ayo, siapa yang pilih sukses? Angkat tangannya. Gak ada ya. Siapa yang pilih bahagia? Siapa yang pilih hikmat? Boleh angkat tangannya. Tinggi-tinggi dong. Kalau gak tinggi gak dikasih Tuhan nanti hikmat. Oke. Kenapa saudara? Karena belum tentu orang sukses itu bahagia. Dan tahu gak Cik? Belum tentu orang bahagia itu sukses. Belum tentu. Tapi kalau kita punya hikmat, kita bisa dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Karena kita bisa mengelolanya dengan sangat baik. Makanya kenapa dalam firman Tuhan ada satu contoh Alkitab. Anda tahu ya, Paulus ditanyain, kamu mau apa? Kamu mau apa? Dia berkata bahwa aku mau hikmat. Aku gak mau yang lain. Tapi aku mau hikmat. Sebab ketika aku dapatkan hikmat, aku dapatkan semuanya. Halo, coba toel kanan kiri, kamu pilih apa? Ayo, tadi datang kamu pilih apa? Bukan hikmat kan, gitu saudara. Ayo coba toel kanan kiri. Ya, udah, ayo lakukan saudara. Ayo kamu pilih apa gitu ya. We are one family. Ya, ayo. Ngomong ayo pilih apa gitu saudara. Nah, hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kemampuan seseorang untuk menilai dengan tepat. Terus bertindak dengan cara dan tindakan terbaik dalam menghadapi sesuatu. Dia bisa menimbang mana yang benar sih dan mana yang salah. Mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Mana jalan yang Tuhan inginkan dan mana yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Gini loh ilustrasinya tuh gini. Ini kan baik semua kan yang saya ucapkan. Tapi kayak gini loh, hikmat tuh gini. Kalau ada pintu. Siapa yang pernah lihat benteng Takeshi? Ayo, itu zaman saya itu Mas Ian. Kalau Anda tahu berarti Anda hidup di zaman saya yang rambutnya sudah putih semua. Benteng Takeshi tahu ya? Benteng Takeshi itu kan ada pintu. Tapi pintu sana kalau dibuka masuknya jurang. Pintu sana kalau dibuka ada yang nerekam. Pintu sana kalau dibuka waduh kita langsung tergelincir di lumpur. Pintu sana yang dibuka wow kita bebas. Kita dapatkan sesuatu rumput yang hijau. Yang kelapa yang tak tunggu nih aku bisa minum kelapanya. Tahukah hikmat tuh kayak gitu loh. Kalau ada pintu, hikmat itu akan menolong Anda. Pintu mana yang tepat yang aku harus buka. Di mana akan memberikan kemenangan kepadaku. Lagi ya, kalau ada orang baik. Orang baik mana yang harus kau jumpai untuk menyelesaikan masalah Anda yang saat itu Anda sedang bergumul tentang A. Bisa paham ya? Nah kadangkala kalau orang tidak punya hikmat makanya hidupnya berputar-putar terus saudara. Dia punya mimpinya, dia punya semangatnya, dia punya gairahnya. Tapi hidupnya muter terus. Nanti sampai akhir hidupnya dia nyesel. Wah kurang apa lagi sih? Kurang ditambahkan hikmat yang dari Tuhan. Ada jendela mana yang kau buka yang pas. Bukan bukan bau rokok mungkin ya saudara. Tapi bau waktu dibuka, seger oksigen aku butuh ini. Makanya dalam setiap kehidupan kita, segala keputusan kita butuhkan ini. Kalau gitu kita pelajari, apa bedanya dengan pengetahuan? Aku gak butuh itu. Saudara tahu, pengetahuan itu berasal dari manusia. Dan harus kita punyai, ya. Makanya butuh pendidikan, butuh belajar sesuatu. Itu Anda dapatkan lewat Anda sekolah, kuliah, belajar internet, datang ke MSC, belajar ini itu. Ya itu butuh.
Dan itu diajarkan untuk kita mendapatkan tambah ilmu. Tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat bisa kita dapatkan ketika kita dekat kepada Tuhan dan punya hati yang terbuka untuk Tuhan. Nanti saya akan sampaikan kepada Anda cara dapat hikmat itu gimana. Supaya aku enggak terhalang dengan hikmat itu. Tak kasih contoh ya saudara ya. Kenapa kok orang tidak hanya sekedar butuh pengetahuan. Ini loh. Saya enggak mau puter-puter anak-anak orang-orangnya Yesus. Percaya kepada Yesus enggak mau hidupnya puter-puter. Contoh. Saya tahu. Saya mau tanya dulu ya. Berapa banyak Anda yang hari ini sudah punya anak? Boleh angkat tangan. Termasuk saya. Tinggi saudara. Supaya kalau makin tinggi makin ditambah hikmat. Ya banyak ya. Tapi saudara, saya tahu saudara sangat mengasihi anak Anda. Detik ini baru hamil, sudah buka internet kan. Gimana cara merawat anak? Susu yang terbaik untuk anak itu apa? Pendidikan yang terbaik itu apa? Nanti kuliahnya di mana? Walah, padahal masih di dalam perut saudara. Ya enggak? Termasuk gitu saudara. Kita cari dan kita dapat sumbernya. Kita cari di internet, kita datang ke psikolog. Gimana sih kita tanya orang-orang yang pintar di bidang ini. Cara didik anak tuh ya apa supaya dia punya karakter yang baik. Supaya dia oke, supaya dia jadi orang sukses tuh ya apa. Tapi tahukah saudara, ketika itu ada dalam pikiran kita. Tapi ketika anak kita mengalami sesuatu, kadangkala pengetahuan kita itu yang sama didapatkan mungkin seluruh gereja ini. Gak bisa kita terapkan semata-mata, langsung berat gini, wis ilmunya gini, pokoknya kudu gini. Gak bisa. Kadangkala butuh hikmat dari Tuhan. Aku punya ilmunya, aku tahu. Tapi yang pas untuk didik anakku yang hari ini sedang mengalami kayak gini tuh kayak apa ya? Apa dulu ya? Aku kudu ngomong apa dulu? Aku kudu pulihkan apa dulu untuk anakku? Makanya banyak keluarga yang kami temui juga. Suami istri itu benturan sendiri karena anaknya. Why itu terjadi? Karena kadangkala kita mengandalkan pengetahuan tanpa mengandalkan hikmat yang memberikan jalan yang tidak mungkin bagi orang lain. Tapi itu mungkin kalau kita mengelolanya bersama dengan Allah. Katakan amin. Contoh lagi, kalau hari ini kita dipercayakan sebagai pemimpin, baik pemimpin perusahaan maupun pemimpin di dalam komunitas atau gereja. Tahukah saudara, kita nggak boleh hanya punya pengetahuan, tapi kita butuh hikmat. Terkadang kita harus ngurusin 20 orang, 10 orang, bahkan mungkin lebih lagi 50 orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Apakah mereka enggak punya ilmunya? Mereka punya ilmunya. Mereka tahu banyak hal tentang perusahaan Anda. Mereka tahu banyak hal tentang gereja. Tapi untuk menyelesaikan masalah pribadi demi pribadi, itu enggak hanya butuh pengetahuan. Tapi butuh hikmat, makanya butuh berlutut, butuh tanya sama Tuhan. Kalau nangani orang yang seperti ini kudu digimanain ya. Aku pengen dia jadi, aku kudu ya apa ya. Supaya hari ini dia benar-benar bisa berhasil. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu? Jadi tidak hanya dibutuhkan iman, semangat, gairah. Tanpa hikmat, semuanya zero dan kembali kepada nol. Betulan saudara, diangkat. Blek, balik ke nol. Gini aja lah, orang mau sesukses apapun hidupnya. Sukses keuangan, sukses jabatan, dihormati banyak orang. Tapi dia pun sesukses-suksesnya orang lihat wow gitu. Sesukses-suksesnya dia tetap butuh hikmat dalam hidupnya. Kalau mungkin aku sukses, tapi kok aku kehilangan damai atau sukacita di hidupku. Dia butuh hikmat untuk gimana caranya dia ngelola supaya dia tetap
bahagia di balik semua kesuksesannya. Kenapa Bu ngomong seperti itu? Saya lihat banyak orang sukses di luar sana yang mereka share bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam hati mereka. Di titik itulah saya tahu sesukses-suksesnya orang tetap butuh hikmat untuk menjalani kehidupannya. Supaya dia menjadi manusia yang utuh, di mana dia mendapatkan sesuatu yang makin dipakai dan dikelola oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Kalau gitu, apa yang harus aku kelola supaya aku dapatkan iman dan hikmat itu? Saudara, melayani Tuhan di depan sini juga butuh iman, tapi juga butuh hikmat. Jemaat mau ku bawa kemana ya? PAW-nya kemana ya? Butuh iman dan hikmat. Segala sesuatu butuh iman dan hikmat. Gimana caranya untuk mendapatkan hikmat? Di Yakobus 1 ayat yang kelima. Saudara masih bersama dengan saya, yang masih bersama dengan saya sampaikan gini. Oh, masih kelihatannya 10% ini. Coba yang masih bersama dengan saya katakan. Oke, saudara, di Yakobus 1 ayat yang kelima. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa? Memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan apa? Tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kalau hari ini hidup Anda naik turun, gali lubang, tutup lubang, bahagia enggak bahagia, bahagia enggak bahagia. Pengennya kan bahagia, ya enggak bahagia dikit lah, tapi bahagia lagi gitu kan saudara. Kalau saya ini kayak diombang-ambingkan oleh kuasa kegelapan, enggak gitu ya saudara. Yang selalu disalahkan iblisnya. Padahal kadang-kala kita kurang bijak untuk mengelola hidup kita. Kalau hari ini kita dalam kondisi itu, dan Anda tahu aku butuh hikmat. Supaya hidupku ini enggak kayak roller coaster yang naik turun. Kalau Anda tahu Anda butuh hikmat. Jadi istri pun butuh hikmat loh. Kadang suami itu punya karakteristik yang lain-lain kan. Senyum gini kadang ada salah. Buat kopi jam berapa kadang bener enggak ya. Butuh hikmat untuk mengelola kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Berapa lama Anda menikah? Berapa lama Anda punya anak? Kondisi anak dan kondisi keluarga Anda seperti apa? Kalau kayak roller coaster, Anda perlu pahami. Aku butuh menambahkan hikmat. Kalau gitu, sudah sekian puluh tahun aku jadi Kristen tapi kayak roller coaster. Kalau gitu Tuhan, aku tahu kebenarannya. Kenapa kok gereja konsen juga untuk memuridkan, untuk untuk memberikan dasar tentang hikmat. Why? Berarti hikmat itu sangat diperlukan. Kalau gitu, aku butuh hikmat itu ya Tuhan. Firman Tuhan katakan, hikmat tidak hanya diinginkan. Tapi hikmat kalau Anda mau, Anda harus memintanya kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau meminta, Tuhanmu tuh akan memberikan kepada semua orang yang meminta kepadanya. Dan aku akan memberikan itu kepadanya dengan tidak hitung-hitungan. Kamu minta, tak kasih. Katakan amin. Hari ini kalau kita butuh hikmat, mintalah kepada Allah. Sebab Salomo pun, kalau Anda tahu, dia juga minta. Tadi saya salah ngomong ya. Salomo pun, dia juga minta hikmat di atas segala sesuatunya. Yang kedua, kalau kita hari ini butuh hikmat saudara. Di Mazmur 119 ayat 99 sampai 100 saya bacakan untuk Anda. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku ini memegang titah-titahmu.
Kadangkala kan orang tua tuh lebih bijak, lebih berhikmat. Iya, memang betul. Tapi firman Tuhan katakan orang muda gak usah minder. Kalau ada hikmat di dalam hidupmu, firman Tuhan katakan bahkan hikmatmu lebih dari pengalaman orang-orang tua. Kalau engkau hari ini meminta dan mengelolanya. Nah saudara, kenapa kalau gitu? Gimana cara mendapatkan hikmat? Merenungkan firman Tuhan. Ada lagu gini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, langkahku, terang menerangi setiap jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang gak ngerti jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan waktu ku takut, asal kau dan firman-Mu di dekatku, besertaku selamanya. Tahukah, setiap orang percaya kalau mau mendapatkan hikmat, butuh untuk dia dekat kepada firman Allah. Sebab firman Allah itu akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Firman Allah itu memberikan rambu-rambu mana toh yang boleh, mana yang gak boleh. Sehingga ketika kita mau ngambil sebuah keputusan yang salah, gak terjerumus sampai jatuh, tergeletak dan gak bisa lakukan apa-apa. Firman Allah itu memberikan rambu-rambu mana yang berbahaya untuk kau dan mana yang tidak berbahaya untuk kau. Mana yang bisa kau lakukan dan mana yang gak bisa kau lakukan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, yang harus jadi fondasi, yang menjembatani kita ngerti langkah kita harus kemana. Kenapa kok firman Allah? Karena buku panduan orang-orang Kristen itu memang firman Allah. Contoh ya saudara ya, saya mau menyalain AC ini. Terus pakai remote sembarangan, bukan remote ini sentral ya saudara. Contohnya AC yang nidit gitu, merek apalah, merek A, B, C, D, saya nggak boleh sebutin merek ya saudara ya. Mau hidupin, kalau mau hidupin AC A, nggak boleh pakai ini kan, simsalabim gitu kan nggak boleh kan. Atau kok nggak pakai remote TV, nggak bisa kan Bapak Ibu Saudara. Mau hidupin AC A harus pakai remote-nya AC dan AC-nya ACA. Harus pakai remote AC, paling tidak itu. Tahukah? Kalau AC yang mati aja bisa dihidupkan dengan pakai AC, dengan pakai remote AC tadi. Maka anak-anak Tuhan yang mati, yang burn out, yang gak bergairah bisa dihidupkan kembali. Dengan cara buku panduannya adalah firman Allah. Jadi Anda harus tahu buku panduanku bukan internet. Buku panduanku bukan suara orang aja. Tapi buku panduanku hari ini yang bisa menghidupkan aku. Yang bisa menerangi jalan-jalanku. Yang aku bisa paham aku kudu jalan kemana. Aku kudu ngambil keputusan apa. Aku kudu berbuat apa. Yang bisa memandu aku adalah salah satunya adalah firman Allah. Sebab firman Allah itu akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Katakan amin. Jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mau ngambil keputusan yang tepat. Mau ngambil keputusan yang bijak. Dia tidak boleh jauh dari firman Allah. Sebab firman Allah itu akan memandu kehidupan kita ke arah jalan yang benar. Supaya kalau kita sudah mulai akan salah jalan. Firman Allah itu akan menunjukkan jalan bahwa itu salah. Dan kau gak boleh ngambil sebuah keputusan itu. Katakan amin. Oke, cowel kanan kiri, ngomong gini, buku panduanmu bukan remote AC. Buku panduanmu firman Allah bro. Yuk saudara, boleh ya, ini langkah iman aja supaya Anda benar-benar gitu saudara ya, boleh ya, boleh ya. Ya yang kenal-kenal aja, cowel lagi, buku panduanmu firman Allah. Oke. Ya, yang firman Allahnya sudah di bawah bantal, di bawah kasur, berdebu-debu, ngomong, buku panduan kita hilang. Kita harus temukan buku panduan kita lagi. Makanya kita kenapa berliku-liku, kenapa kok keluarga
keluarga kita enggak, bukan lu ya saudara ya, bukan apa ya itu, jimat deh saudara ya, enggak. Tapi baca, renungkan, dan itu akan menghidupkan Anda. Yang ketiga terakhir, saudara masih bersama dengan saya, yang masih bersama saya, katakan, sehat semuanya ya. Oke, yang ketiga adalah di Amsal 9 ayat yang ke-10. Oke, baca 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertiannya. Tahukah, untuk Anda ditambahkan hikmat kok kita, gimana caranya kita bisa dapat hikmat itu? Firman Tuhan jelas ngomong gini, kau bisa dapat hikmat awal mulanya. Yang tadi saya ngomong, selain minta, selain firman Tuhan, awal mulanya hikmat itu bisa bekerja dalam hidup Anda kalau Anda takut akan Tuhan. Sekalipun Anda baca firman Tuhan banyak-banyak, sekalipun Anda minta sampai doa puasa lama-lama, tapi kalau enggak ada yang satu ini saudara, yaitu takut akan Allah, maka segala yang kau minta, segala yang kau baca, tidak akan jadi hikmat di dalam kehidupanmu. Kenapa kok butuh takut akan Allah? Sebab Allah takut akan Allah itu butuh yang namanya kerendahan hati, saudara. Dan orang yang tidak rendah hati, Tuhan tuh susah untuk berbicara dan mengarahkan hidupnya. Tuhan itu susah untuk berbisik dan memotivasi kehidupannya. Karena dia akan berkata, enggak bisa lah Tuhan, selalu ngelak gitu aja. Makanya orang yang takut akan Allah, dia harusnya menghormati, menghargai Allahnya. Orang yang menghargai Allahnya, dia mendengar apa yang menjadi arahan Allahnya, apa yang menjadi tuntunan Allahnya dalam hidupnya, supaya hidupnya benar-benar jadi. Kalau Allah berkata enggak boleh, jangan putuskan ini. Nah, kita cenderung memberontak atau kita cenderung yes Tuhan, aku dengar suaramu. Dan maaf ya, saya akan sampaikan ini. Hikmat ini kadangkala susah untuk memimpin orang-orang yang merasa dirinya, aku punya pengalaman banyak. Padahal hidup kita tuh berjalan terus. Pengalamanmu dulu belum tentu bisa untuk menyelesaikan pengalamanmu saat ini. Masalahmu saat ini. Sorry. Saya melihat banyak sekali kenapa orang gak bisa dituntun oleh hikmat. Kadangkala karena mereka berpikir aku sudah banyak pengalaman. Kau tahu siapa diriku, aku ini sudah aku sudah tahu lengkak-lengkok hidup tuh kayak apa. Nyelesaikannya kayak apa kalau proyek gini. Nyelesaikannya kayak apa kalau keluarga seperti ini. Nyelesaikannya kayak apa kalau ngalami struggle seperti ini. Aku tahu. Tapi masalahnya hari ini kalau Anda ngalami pergumulan dan pergumulan itu sudah bertahun-tahun dan tidak mengalami sebuah titik terang. Dan makin bulet terus. Mungkin Anda perlu menyadari, aku perlu rendah hati dan aku butuh Tuhan untuk memberikan hikmat yang baru untuk menuntun hidupku dan disegarkan kembali. Kadang pengalaman itu yang memenjarakan hidup kita, di mana kita akan bisa berjalan lebih karena Tuhan menuntun hidup kita, memberikan hikmat-hikmatnya dalam hidup kita. Itu kayak dikurung, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita berpikir, aku nih loh dulu sudah pernah kayak gini. Aku nih loh dulu sudah bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar dari ini. Aku dulu tuh loh, istriku pergi keluar, bisa balik lagi kok padahal udah 3 bulan. Ini sekarang baru 2 bulan, nggak apa-apa nanti kan bisa balik lagi. Jangan diterus-terus, saudara, hilang sungguhan istri Anda. Amin. Kalau Anda tahu itu dan Anda butuh Tuhan, Anda perlu Tuhan. Gimana didik anak-anakku ya? Gimana yang bentuk anak-anakku? Kenapa anak-anakku enggak passionate ya terhadap cita-citanya? Gimana cara bentuknya? Jangan Anda pakai kekuatan Anda sendiri, tapi Anda berkata, Tuhan, aku manusia ciptaanmu, pikiranku ciptaanmu, hatiku ciptaanmu, perasaanku ciptaanmu, akal budiku ciptaanmu. Aku butuh Tuhan. Karena aku tahu Engkau Bapa yang baik.
yang punya masa depan untuk hidupku dan keluargaku. Sebab kalau aku hari ini punya anak-anak, itu pun karena Tuhan menginginkan aku hari ini mendidik dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini jangan maklumi, berputar-putar sudah 3 tahun, 5 tahun biasa. Berputar-putar sudah bahkan belasan tahun biasa. Jangan saudara. Memang ada kairos, tapi engkau perlu nambahkan ini dulu. Aku butuh hikmat. Aku mau rendah hati. Aku mau dengar Tuhan. Aku mau dengar mungkin pemimpin yang mengarahkan hidupku. Karena aku tahu pemimpin dipakai untuk mengarahkan kehidupanku juga. Detik itulah kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Ayat yang terakhir. Keuntungannya apa orang yang dapat hikmat? Menurut saya keuntungannya banyak. Kita baca ya. Di Amsal 4 ayat 5 sampai 8. Ayat yang terakhir. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah hikmat, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat itu. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Kalau saya boleh rangkum begini. Orang yang punya hikmat, hidupnya akan dipeliharanya. Dijaganya, mau jatuh gak jadi jatuh. Mau terpuruk gak jadi terpuruk. Ditinggikannya karena dia bijak. Dulu yang bukan siapa-siapa diangkat oleh Tuhan. Dulu yang diremehkan diangkat oleh Tuhan. Karena bijak ngelola rumah tangganya, ngelola pekerjaannya, mengelola hubungan suami sama istrinya. Dijadikan terhormat. Bukankah itu kerinduan Tuhan untuk setiap anak-anaknya yang katanya cinta, apalagi setia kepada Tuhan. Tuhan pengen menjaga Anda. Tuhan pengen menjadikan Anda terhormat. Tuhan pengen mengangkat hidup Anda. Bahkan Tuhan pengen membuat Anda bersukacita. Sebab itu rencana Allah dalam setiap hidup orang-orang yang mengaku dirinya hari ini anak-anak Tuhan. Katakan amin. Wow, senang ya saudara ya. Jadi kita ini hari ini bukan anak-anak yang lemah. Kita ini anak-anak bukan yang anak-anak asal hidup. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dan mulia untuk hidup Anda dan saya. Dia menyediakan sesuatu yang besar untuk hidup Anda dan saya. Asal tambahkan selain iman, tambahkan hikmat. Supaya Anda dihormati, dijaga, dihargai, bahkan diangkat tinggi oleh Allah yang besar. Katakan amin.